Dalam debat ini saya memiliki 4 poin dalam perbingkaian. Yang pertama, debat ini tidak membahas apakah AI cukup canggih untuk mendominasi kehidupan, tetapi tentang singularitas, titik di mana manusia bukan lagi satu-satunya aktor utama dalam inovasi dan perkembangan di semua sektor. AI di dunia ini memiliki kemampuan yang sama atau bahkan melampaui manusia. Yang kedua, di tim pemerintah, AI tidak memiliki keinginan pribadi. Mereka didesain untuk mengabdi pada perkembangan manusia dan demi tujuan kemanusiaan. Berbeda dengan manusia, AI tidak memiliki keserakahan, dorongan mempertahankan kekuasaan ataupun bias identitas. AI adalah sistem, bukan entitas yang mencari keuntungan. Yang ketiga, di dunia pemerintah, manusia tidak lagi dibayangi kecemasan digantikan oleh AI. Mereka sadar akan keterbatasan biologis dan kognitifnya, lalu memilih untuk berkolaborasi dengan AI super canggih. Singularitas adalah bentuk keterbukaan manusia terhadap kemajuan. Dan yang terakhir atau yang keempat, di dunia pemerintah, AI juga membuat dan mengkontrol kebijakan. Artinya, transisi menuju pemerintah lebih objektif, efisien, dan berbasis data. Lalu, sebelum masuk ke argumen, izinkan saya menjelaskan tujuannya. Yang pertama, kami mendukung singularitas dengan mengadaptasi transisi sosial ekonomi. Yang pertama, manusia berfokus mengambil jurusan dan bidang yang relevan dengan perkembangan AI, misalnya ekonomi digital, keamanan cyber, ataupun analisis data. Lalu ada pekerjaan kasar bergeser menjadi pekerjaan berbasis keterampilan dan kreativitas. Lalu ada kehidupan sosial politik yang lebih bersih karena aturan dibuat objektif dan tidak bisa dinegosiasikan lewat suap. Lalu yang terakhir, manusia tetap bekerja dan belajar, tetapi distribusi sumber daya dilakukan sesuai analisis AI sehingga lebih adil dan tentunya efisien. Lalu lanjut ke argumen saya. Argumen saya yang pertama tentang singularitas memperkuat manusia melalui objektivitas dan meritokrasi. Poin yang pertama, selama ini pengambilan keputusan publik maupun privat sangat dipengaruhi subjektivitas seperti KKN, nepotisme, bias gender, ataupun etnis. AI telah mencapai singularitas meniadakan faktor ini. Seleksi dan kebijakan hanya berdasarkan kapasitas, kinerja, dan juga data terukur. Lalu, poin yang kedua, komparasi dengan dunia oposisi. Di sana, manusia tetap menjadi pengambilan keputusan utama. Masalahnya, manusia tidak pernah benar-benar bisa netral. Politik tetap didominasi aktor besar, perusahaan besar, ataupun elit negara. Itu berarti dunia oposisi tetap mempertahankan status quo yang penuh kepentingan. Lalu, hasilnya apa? Poin yang pertama, menghasilkan pemerintah dan perusahaannya lebih adil dan meritokratis. Yang kedua, memberikan kesempatan lebih luas bagi kelompok yang selama ini termijanalkan karena faktor sosial, misalnya seperti perempuan, minoritas, etnis, ataupun difabel yang lain. Lalu, poin yang terakhir, membuka inovasi lebih cepat karena ide terbaik selalu naik ke atas tanpa harus melewati hierarki ataupun patronase politik. Lalu, argumen saya yang kedua, tentang AI lebih mampu menghadapi kompleksitas kejahatan modern dan tantangan global. Untuk menjelaskan itu, poinnya pertama, dunia kriminal hari ini bergerak lebih cepat daripada regulasi manusia. Contohnya, yang pertama, kejahatan digital berbasis blockchain, crypto fraud, ataupun hack internasional. Lalu yang kedua, kejahatan lintas negara yang rumit karena harus melewati birokrasi, diplomasi, atau kepentingan nasional yang berbeda. Lalu yang terakhir, isu global seperti perubahan iklim yang tidak bisa diatasi jika setiap negara hanya memikirkan dirinya sendiri. AI singular lebih cepat membaca pola, lalu menembus ribuan blok data, dan memprediksi jaringan kriminal. Lebih dari itu, AI tidak terhambat oleh batas negara. Lalu, komparasi dengan dunia oposisi. Di dunia oposisi sana, manusia tetap menjadi polisi dunia. Artinya, politik kekuasaan antar negara terus berjalan. Negara besar seperti Amerika Serikat ataupun China tetap punya veto atas masalah global. Akibatnya, banyak masalah mendesak yang tidak bisa ditangani dengan optimal. Lalu, hasilnya, poinnya pertama, dunia lebih aman karena kriminal digital bisa ditangani dengan presisi. Yang kedua, mengurangi penderitaan akibat krisis global karena respons bisa cepat dan terkoordinasi lintas negara. Yang ketiga, membuka kemungkinan dunia yang benar-benar kolektif, di mana kebijakan didasarkan pada kebutuhan manusia sebagai spesies, bukan kepentingan negara adidaya. Lalu, argumen saya yang ketiga, AI menciptakan tata kelola global yang lebih inklusif dan berorientasi kemanusiaan. Poin untuk menjelaskan itu, poin yang pertama, saat ini pusat kekuatan global terkonsentrasi di negara-negara tertentu. AI yang mencapai singularitas memutus rantai dominasi ini. Untuk itu, poin yang pertama, data tidak lagi tersentral pada aktor tertentu, melainkan diambil dari jutaan sumber global. Yang kedua, AI tidak mengenal nasionalisme, ras, ataupun agama, sehingga kepentingan murni karena kemanusiaan. Yang ketiga, karena AI menganalisis jutaan artikel, penelitian, dan pengalaman sekaligus, kebijakan yang dibuat jauh lebih kaya persepsi dibanding manusia itu sendiri. Lalu, komparasinya dengan dunia oposisi. Di dunia oposisi sana, bias manusia itu tetap ada. Negara
kuat tetap mendikte arah global. Minoritas, lalu ada negara berkembang atau kaum marginal tetap tidak mendapat suara. Lalu hasilnya dunia akan lebih setara. Negara miskin, komunitas minoritas, dan individu yang biasanya tidak punya representasi kini bisa diwakili dalam analisis global AI. Lalu ada kebijakan itu lebih universal. AI mampu menyeimbangkan distribusi pangan, energi, ataupun kesehatan lintas negara. Lalu yang terakhir, membawa manusia lebih dekat pada cita-cita kemanusiaan universal yang sesungguhnya, di mana identitas sekunder seperti ras, negara, dan kelas tidak lagi jadi penghalang. Itu saja dari saya, terima kasih. Berapa?